Jalanan mereka berdua sempat bersembunyi di sebuah gua. Nama guanya Gua Tur. Silakan di belakang sana ada foto dari Gua Tur. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke sini. Dari sini ada foto hijrah. Ini ada peta hijrah Rasulullah SAW dimulai dari kota Mekah. Beliau ditemani oleh Abu Bakar. Rasulullah hanya mengendarai seekor unta. Nanti di bawah terik panasnya matahari. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita saja kalau seandainya safar dari kota Mekah ke kota Madinah menggunakan bis, itu masih terasa capek, masih terasa lelah. Padahal sudah menggunakan AC ya, kursi yang sangat empuk. Rasulullah, kita bisa bayangkan seorang nabi rela berkorban ya. Itu semuanya beliau lakukan untuk menegakkan agama Islam. Nah, di sini ada dua jalur, yang warna merah ini adalah jalur umum yang biasa dilalui oleh kafilah dagang. Sedangkan yang warna hijau ini adalah jalur yang dilalui oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Rasulullah SAW walaupun seorang nabi, seorang rasul, beliau tidak hanya bersandar dengan tawakal. Beliau tidak cukup dengan tawakal, tapi yang beliau lakukan yaitu mencari sebab dengan cara mencari jalur alternatif ya, supaya tidak berpapasan dengan orang-orang kafir. Setibanya Rasulullah SAW di kota Yathrib yang di zaman sekarang lebih dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, kita akan segera mengetahui bagaimana sambutan orang-orang Ansor ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Mari kita saksikan di depan. Masuk. Jangan lupa loh. Tidak, masuk. Baik, setelah sekian lama orang-orang Ansor menunggu kedatangan Rasulullah, mereka begitu sangat rindu menanti kedatangan Rasulullah. Tibalah hari Senin dari bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW sampai di kota Madinah Munawwarah. Silakan kita bisa saksikan di sini ada sebuah gambar yang menceritakan kemudian mengilustrasikan kegembiraan, kebahagiaan serta antusias orang-orang Ansar ketika mereka sedang bersiap-siap menyambut kedatangan Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang harus naik ke atas rumah. Nah, itu semua mereka lakukan untuk memastikan kedatangan Rasulullah. Setibanya Rasulullah, ketika mereka melihat pertama kali Rasulullah, di antara mereka ada yang bertakbir, Allahu Akbar, ya Rasulullah, ya Muhammad. Kemudian mereka juga melanjutkan syair-syair seperti Thala al-Badru. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk membangun masjid. Ini dijadikan nafas. Selain Rasulullah terbiasa menyampaikan ilmu, beliau juga terbiasa mengatur strategi perang di tempat yang sangat sederhana ini. Rasulullah SAW mengetahui kondisi orang-orang muhajirin. Mereka harus terpaksa meninggalkan kampung halaman, kemudian terpaksa harus meninggalkan keluarga, terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Tidak ada bekal kecuali hanya sedikit. Mereka hanya membawa sedikit perbekalan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor yang dikenal dengan peristiwa Al-Mu'ahah. Salah satu kisah persaudaraan antara muhajirin dan ansor, Sa'ad bin Rabi adalah sahabat dari kalangan ansor, yaitu asli penduduk kota Madinah, sedangkan Abdurrahman bin Auf dari orang-orang muhajirin, asli penduduk kota Mekah Al-Mukarramah. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, saudaraku, sesungguhnya aku ini adalah saudagar, salah satu orang yang terkaya di kota Madinah. Kalau kamu mau, silahkan ambil setengah hartaku. Kemudian, dan aku juga memiliki 2 istri. Kalau kamu
menyukai salah satu di antara keduanya, maka aku akan mentalaknya dan aku akan berikan kepadamu. Seperti itulah kebaikan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Bahkan sifat mereka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim. Artinya orang-orang Ansar mereka memiliki sifat selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri. Silakan Bapak Ibu sekalian, di sebelah sana kita bisa melihat ada rumah replika. Itu menggambarkan kondisi rumah di zaman Rasulullah. Kemudian di depan kita semua ini ada kota-kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi secara singkat, kota Madinah Al-Munawwarah dan Madinah Gunung, perdagangannya atas pembantuan sebelah sini dan sebelah tengah. Kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan perkebunan kurma. Di bagian selatan Rasulullah SAW sempat pernah singgah di Wadi Batman dan beliau membangun masjid pertama di dalam Islam namanya Masjid Quba. Setelah 14 hari Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dan beliau membangun Masjid Nabawi. Selama kurang lebih 10 tahun lamanya Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, ada banyak sekali peperangan yang pernah terjadi. Dan perang yang paling besar yang pernah dialami oleh Rasulullah yaitu pada perang Uhud. Di sini posisi Gunung Uhud. Nah, Jabal Uhud ini atau Gunung Uhud ini menjadi saksi bisu bahwa pada tahun 3 Hijriah pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir. Kaum muslimin